Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Ibu-ibu sahabat Salimah yang saya cintai, alhamdulillah hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam kajian Tarbiyatul Aulad bil Islam sesi yang ke-22. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan mampu memberikan pendidikan yang baik untuk anak-anak kita. Hari ini kita masih akan membahas tentang pendidikan akhlak untuk anak-anak kita. Pekan lalu kita telah menyelesaikan bagaimana akhlak kepada kedua orang tua. Hari ini kita mulai bagaimana akhlak kepada sesama. Dan kita mulai dari akhlak kepada orang yang lebih tua. Islam mengajarkan kepada kita untuk memuliakan orang yang lebih tua. Karena orang yang lebih tua memiliki kedudukan tertentu dan kita perlu mengajarkan kepada anak-anak kita bagaimana memuliakan kepada orang-orang yang lebih tua di sekitar kehidupan anak. Bukan hanya kepada kedua orang tuanya, tetapi kepada orang lain juga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisa minna malam yarham sogirona wa yuwakkir kabirona." Bukan golongan kami orang yang tidak menyayangi yang lebih muda dan tidak menghormati yang lebih tua. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ya. Jadi kita diajarkan untuk menyayangi yang lebih muda dan menghormati yang lebih tua. Bagaimana bentuk penghormatan? Ya. Bagaimana kita memperlakukan orang yang lebih tua? Yang pertama adalah mendahulukan dalam pelayanan. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amaroni Jibril an uqaddimal akabir." Jibril memerintahkan aku untuk mengutamakan orang-orang tua. Hadis riwayat Abu Bakar Asy-Syafi'i dalam Al-Fawaid, ya. Juga dalam riwayat Ahmad, Al-Baihaqi dan disahihkan oleh Al-Albani. Ya. Hadis ini memberitahukan kepada kita bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu saat diperintahkan untuk mengutamakan orang-orang yang lebih tua, mengutamakan pelayanan. Ya, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dahulukanlah yang besar. Maksudnya apa? Besar dalam usia. Ya. Besar dalam usia maksudnya adalah orang yang lebih tua. Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, pernah ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sedang bersiwak, ada dua orang lelaki. Lalu diwahyukan kepada beliau untuk mendahulukan yang lebih tua. Maksudnya adalah mengambilkan siwak untuk orang yang lebih tua. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, artinya apa? Bahwa ketika untuk urusan-urusan kemanusiaan, untuk muamalah bersama manusia yang lain, mendahulukan orang yang lebih tua itu diperintahkan. Yang kedua, tidak mendahului berbicara. Pada saat di dalam sebuah forum, ketika di sana ada orang tua, ada orang muda, maka diperintahkan kepada kita memberikan kesempatan kepada orang tua lebih dahulu dalam berbicara. Nah, ini ada sebuah riwayat ketika Ibnu Umar dan para sahabat radhiyallahu anhum sedang bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam, datanglah sekelompok orang lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya ada pohon yang daunnya tidak berguguran dan ia merupakan permisalan seorang muslim." Pohon apakah itu? Ibnu Umar radhiyallahu anhu sebenarnya dia mengetahui bahwa yang dimaksud oleh Rasulullah itu adalah pohon kurma.
namun dia tidak segera mengatakannya, dia menahan diri karena saat itu dia adalah orang yang paling muda di dalam forum itu. Maka kemudian ketika tidak ada yang menjawab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahu jawabannya bahwa pohon yang dimaksud adalah pohon kurma. Ini hadis riwayat Bukhari. Nah, disinilah kita mendapatkan contoh bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu anhu memberikan kesempatan berbicara kepada orang yang lebih tua dulu, meskipun pada saat itu ternyata orang-orang yang lebih tua tidak menjawab, padahal dia tahu menjawab. Ini adalah adab berbicara. Nah, sehingga pada saat kita duduk bersama dengan orang-orang yang lebih tua, pada saat anak-anak kita duduk bersama dengan orang-orang yang lebih tua, kita nasihatkan kepada mereka agar memberikan kesempatan kepada orang yang lebih tua menyampaikan pendapatnya dulu. Berbicara lebih dulu, tidak didahului oleh orang yang lebih muda. Kecuali apa? Kecuali memang anak muda itu dia yang memimpin forum. Lain lagi, lain hal. Ya. Adab yang berikutnya adalah mendahului mengucapkan salam. Pada saat kita berjumpa, pada saat anak-anak berjumpa dengan orang yang lebih tua, hendaklah ia diajarkan untuk mendahului mengucapkan salam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Yusallimus sagir alal kabir, wal marru al qaid wal qalilu alal kasir. Ya. Yang lebih mudah mengucapkan salam kepada yang lebih tua. Yang berjalan kaki mengucapkan salam kepada yang duduk. Dan yang sedikit mengucapkan salam kepada yang banyak. Hadis riwayat Bukhari. Jadi diperintahkan kepada kita agar orang yang lebih muda mengucapkan salam lebih dulu pada yang lebih tua. Tidak menunggu yang tua mengucapkan salam. Ini adalah sebuah penghormatan. Salah satu bentuk penghormatan kepada orang yang lebih tua dari kita. Salah satu bentuk adab yang diajarkan Islam untuk menghormati yang lebih tua. Nah, yang keempat adalah mengangkat sebagai pemimpin. Apabila kita akan memilih seorang pemimpin, dan di sana ada orang-orang yang berkualitas. Semua calon pemimpin orang-orang yang berkualitas, maka diperintahkan untuk memilih orang yang lebih tua. Ya. Di sini diriwayatkan bahwasanya Qais bin Asim pernah berwasiat kepada anak-anaknya menjelang kematiannya. Bertakwalah kalian kepada Allah dan angkatlah yang paling tua di antara kalian sebagai pemimpin. Ya. Jadi angkatlah di antara kalian orang yang paling tua sebagai pemimpin. Karena sesungguhnya suatu kaum apabila mereka mengangkat yang paling tua di antara mereka sebagai pemimpin, maka mereka akan mampu menggantikan kedudukan ayah-ayah mereka. Apabila mereka mengangkat yang paling muda di antara mereka sebagai pemimpin, maka tindakan mereka itu berarti meremehkan orang-orang yang sebaya dengan mereka. Hadis riwayat Bukhari. Nah, ini pelajaran bagi kita. Orang-orang yang lebih tua, yang memiliki pengalaman, memiliki ilmu yang lebih baik, lebih banyak, lebih pantas menjadi pemimpin daripada orang-orang muda yang belum memiliki pengalaman dan belum memiliki ilmu. Nah, maka diperintahkan kepada kita untuk mengangkat pemimpin dari kalangan yang lebih tua. Nah, supaya apa? Supaya nanti terjadi regenerasi. Ketika orang tua tersebut sudah tidak mampu lagi menjalankan amanah kepemimpinan, maka kesempatan yang mudah untuk tampil untuk menjadi pemimpin berikutnya. Ya. Nah, tetapi di sini ada perkecualian, ya, bahwa tidak selalu orang yang lebih tua yang diangkat. Orang yang lebih tua bisa jadi
tidak diangkat menjadi pemimpin ketika dalam urusan ibadah dan ketaatan. Untuk urusan ibadah dan ketaatan, Allah memerintahkan kepada kita semua ya untuk berlomba-lomba menjalankan ketaatan, berlomba-lomba menjalankan kebaikan. Jadi fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam menjalankan kebaikan. Maka tidak ada konsep untuk urusan ibadah dan ketaatan kita menunggu kepada yang lebih tua. Karena urusan ibadah adalah urusan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, perkecualiannya ada di mana? Yang pertama adalah menjadi imam sholat. Ketika kita memilih imam sholat, maka dianjurkan untuk memilih orang yang paling pandai membaca Al-Quran. Orang yang bacaan Al-Qurannya paling baik meskipun dia lebih muda dari jamaah yang ada. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang mengimami sekelompok orang adalah yang paling pandai membaca Al-Quran. Jika mereka semua sama dalam kepandaian membaca Al-Quran, maka yang lebih pandai terhadap as-sunnah. Jika mereka sama dalam kepandaiannya terhadap sunnah, maka yang lebih paling dahulu hijrah. Jika mereka sama dalam hijrah, maka yang lebih tua usianya. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, jadi inilah urutan ketika kita memilih imam sholat. Kalau zaman sekarang ini banyak sekali masjid-masjid karena pemilik tanah wakaf, karena tokoh masyarakat, seringkali masyarakat itu sungkan untuk tidak memilih orang tua itu sebagai imam. Padahal bacaannya tidak betul. Padahal bacaan Al-Qur'annya belum lancar. Maka hal ini harus kita komunikasikan. Kita dorong anak-anak muda untuk berani tampil memimpin ketika dia memiliki bacaan Al-Qur'an yang lebih baik. Dan kita komunikasikan kepada orang-orang tua yang memang belum atau bacaan Al-Qur'annya belum bagus, untuk tidak memaksakan diri harus menjadi imam walaupun dia adalah pewakif dari masjid-masjid yang dibangun. Karena apa? Menjadi imam sholat itu sekaligus memberikan contoh bacaan Al-Quran kepada jamaah. Ketika bacaan imam tidak benar, maka dia menanggung ya untuk jamaah yang lainnya. Disayangkan ketika orang-orang tua tetap bersikukuh menjadi imam padahal bacaannya belum sesuai. Nah, maka di sini perlu duduk bersama ya, pengurus masjid, kemudian orang tua, pemilik wakaf, kemudian juga jamaah ya, supaya apa? Supaya ibadah kita menjadi benar. Perkecualian yang kedua adalah dalam hal memberikan minuman. Memberikan minuman juga mungkin kalau di dalam pertemuan-pertemuan snack begitu ya. Maka dimulai dari yang kanan, walau bukan yang paling tua. Jadi orang-orang yang duduk di paling kanan itulah yang berhak mendapatkan giliran pertama diberikan minuman. Ya, kalau zaman Rasulullah dulu mungkin minuman itu berganti dari sloki pertama kemudian kepada orang pertama, kemudian kepada kedua orang kepada orang kedua dan seterusnya. Namun sekarang kita sudah terbiasa snack di pertemuan-pertemuan itu dikardusin. Jadi langsung tinggal memberikan. Kita bisa berikan dari yang paling kanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-aimanu fal-aiman. Dari yang kanan lalu kanan selanjutnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-aimanul aimanun ala fayaminu fa'ala fayamminun
ya, dari orang-orang yang di sebelah kanan lalu kanan selanjutnya. Hendaknya kalian memulai dari yang kanan. Nah, inilah kita perlu menyampaikan kepada anak-anak kita supaya mereka menghormati orang-orang yang lebih tua, mengutamakan orang-orang yang lebih tua dalam hal yang pertama, dalam pelayanan, kemudian memperlakukan orang yang lebih tua dengan lebih sopan dalam hal berbicara, tidak mendahului berbicara, kemudian berbicara dengan kalimat-kalimat yang sopan, ya. Kalau di Jawa ini kita memiliki trah toto boso, ya. Ada kromo inggil, ada kromo alusnya yang diberikan atau diberlakukan pada orang-orang yang lebih tua. Ini sebaiknya kita pelajari. Nah, sehingga tidak salah dalam menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Diperintahkan juga orang-orang muda memberikan salam duluan pada orang-orang tua. Kemudian dianjurkan mengangkat pemimpin dari yang lebih tua. Tetapi di dalam sholat, maka imam sholat adalah orang yang paling pandai membaca Al-Quran. Baru ketika semua jamaah adalah orang-orang yang pandai, usia adalah menjadi kriteria terakhir dari memilih imam sholat. Nah, kemudian kita semoga bisa mampu menjalankan akhlak mulia ini di dalam kehidupan kita sehari-hari dan mampu mencontohkan akhlak mulia ini kepada anak-anak kita sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak yang mulia, anak-anak yang dimuliakan oleh masyarakat di sekitar kita karena memiliki akhlak yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.